saya disemangatin lagi oleh prinsipal saya dan teman-teman kantor saya atau tim kantor saya. Di sini saya juga harus mengucapkan terima kasih nih. Iya ya, Terima it's all kasih about teamwork, betul. untuk Primex Sakura, untuk prinsipal saya Bu Eli dan teman-teman saya yang sudah support saya, sudah bantu saya, seperti ada, boleh sebutin Bu namanya nggak Bu? Karena Boleh, kalau saya nama boleh. karena saya emang bener-bener terima kasih sekali karena mereka saya nggak jadi nyerah. Iya. Ada Pak Andi, ada Pak Julius, ada Pak James, ada siapa lagi waktu itu ya, ada Bu Hana, ada Bu Olga, atau teman-teman yang lain, maaf yang nggak saya sebutin satu-satu. Terima kasih ya udah nyemangatin saya gitu, udah ayo Pit, bangkit lagi, nggak apa-apa, kalau yang kayak gini mah udah biasa kok di agent gitu. Nggak apa-apa, ayo semangat, kita ada kok dukung kamu di sini gitu. Kita nggak kemana-mana. Apalagi prinsipal saya, Pit semangat, ayo, nggak apa-apa, emang ini tuh udah biasa kok kayak gini gitu, walaupun kesandung dikit tapi kalau fokus pasti bisa gitu. Terus ya udah, akhirnya saya kan masih, alhamdulillah saya punya kantor tuh hangat Bu. Jadi kalau ada masalah apa atau apa itu selalu dibantu. Oh ya, dan jangan sungkan-sungkan di sini, saya mau kasih tahu, jangan sungkan-sungkan di sini kalau misalkan ada masalah di sana dengan klien atau siapapun, jangan sungkan-sungkan minta saran yang baik dari prinsipal gitu. Jadi kita balik lagi, kalaupun kita salah pasti dibenerin. Kalau ada yang melenceng juga tuh pasti nanti akan dibantu ngomong gitu. Jadi jangan sungkan-sungkan bertanya ke prinsipal. Itu sih Bu yang paling penting gitu. Dan saya tuh selalu bertanya dan selalu dibantu gitu. Itu intinya, jangan sungkan-sungkan bertanya gitu. Makasih ya Bu Eli udah selalu support, selalu bantu, selalu nggak bosen-bosen untuk untuk mensupport saya gitu. Makasih Bu. Terus habis itu udah selesai Bu, di situ masalah kesandung udah selesai gitu. Iya. Terus akhirnya di ini lagi sama prinsipal saya, Pit coba aja di sini, di tempat D, kali aja mau gitu. Ayo coba ya Bu. Tadinya saya udah mau ini lagi, ya coba daripada hilang gitu. Kalau coba lebih baik loh gitu kan. Akhirnya ya udah Bu, saya bicara dulu ke klien masih ini atau tidak gitu, mau atau tidak gitu. Akhirnya mau lihat gitu. Kita datang ke sana, suka, unitnya suka, budgetnya masuk. Budgetnya masuk, iya. Terus bikinlah pertemuan meeting untuk negosiasi. Pas meeting untuk negosiasi, ternyata saya pikir tuh tinggal sedikit lagi gitu kan, sedikit lagi. Ternyata harganya nggak sesuai juga gitu. Jadi bedanya tuh dikit banget, tapi ternyata nggak di ACC juga. Nggak di ACC gitu. Terus akhirnya dengan berat hati kita keluar dari meeting itu, klien saya pun kayak, ya ampun nggak di ACC gitu kan. Terus prinsipal saya tuh ngobrol akhirnya sama owner dengan negosiasinya. Akhirnya dapat harga yang pas, dengan harga yang sedikit benar-benar di tengah-tengah gitu. Jadi si klien ini maunya berapa, owner maunya berapa, harganya di tengah-tengah nih. Harganya di tengah-tengah nih Bu. Akhirnya menyampaikan. Pas sudah menyampaikan, tidak di ACC juga sama klien karena klien harus lapor dulu ke kantor pusat kan. Nunggu beberapa hari Bu. Nunggu beberapa hari. Ternyata dari harga negosiasi itu ada masa tenggangnya. Dan
dan klien saya menjawab iya, pas masa tenggangnya habis. Oh, alah, masa tenggang. Iya, iya, iya. Jadi gitu kayak diiniin lagi kan, nggak bisa di unit ini gitu karena Lewat ya masa tenggang. udah lewat gitu. Oh ya udah, oke. Udah ini lagi kan kayak ya ampun, ini sebenarnya ini mau jadi rezeki saya nggak sih gitu. Udah kayak gitu. Karena udah beberapa kali di apa ya, kayak dipertanyakan terus, ini akan closing nggak sih gitu. Terus akhirnya ada unit lagi yang lain, prinsipal saya menawarkan lagi kayak gini, tapi tawarin aja yang ini deh, yang ini mah harganya masuk udah oke gitu, walaupun bentuknya nggak sesuai yang klien saya mau, beda gitu. Tapi coba dulu aja, coba ya udah Bu, saya coba. Akhirnya saya meeting, saya ketemu, oke, saya mau lihat. Terus di situ pun jadi klien saya tuh gini, ini beneran bisa nggak harganya? Kalau bisa ini saya tuh udah ini banget ya, maksudnya udah beberapa kali ini. Jadi saya challenge kamu juga untuk bisa mengedilkan. Jadi klien saya pun men-challenge saya lagi nih Bu. Iya. Bisa Mister, oke, kita bantu. Dan akhirnya luar biasa. Kasih applause dong teman-teman. Mungkin mau di unmute atau dikasih simbol luar biasa. Bu. Alhamdulillah. Jadi di sini yang saya mau tegaskan lagi, untuk kita tuh satu, fokus sama kemauan klien itu apa, seperti apa. Dan yang kedua, walaupun kita udah banyak rintangan atau kerikil-kerikil, nggak apa-apa, itu udah hal biasa, asal kita jangan menyerah, ya insya Allah pasti pintu rezeki itu masih kebuka gitu. Iya. Terus yang ketiga, jangan sungkan-sungkan bertanya dengan prinsipal itu, karena kita akan balik lagi, kalaupun ada apa-apa pasti akan di backup sama kantor pasti. Yang ketiga, timingnya itu kita harus tepat waktu itu. Dan yang paling penting, jangan jauh dari kata coba. Karena itu saya mengalami banget Bu. Itu yang paling penting, jangan pernah jauh dari kata coba. Jadi saya ingat sekali perkataan prinsipal saya, perkataan salah satu tim saya, coba gitu. Jadi oke, dengan dicoba kita akan tahu hasilnya, tapi kalau kita nggak coba, kita nggak tahu itu akan berhasil atau tidak gitu. Action ya. Betul. Jadi yang penting tuh nggak apa-apa coba, nanti akan ada hasil atau tidak, daripada tidak sama sekali. Itu yang paling penting itu sih Bu. Mantap guys, luar biasa. Kita pun mendengarkan ceritanya seperti naik roller coaster ya. Dimainin banget emosionalnya. Wow. Nah, ini ada pertanyaan nih ya. Boleh. Tapi ini real story kok. Maksudnya ini real story banget. Maksudnya aku dulu sebelum jadi prinsipal kan juga jadi agent ya. Maksudnya ngejar, gagal, ya nangis, sampai udah mallnya tutup, diusir satpam, ngejar lagi ke rumahnya, sampai kayak gitu-gitu tuh memang. Tapi itu is gonna be a very great story gitu loh, ya kan. Inget banget tuh jam 1 malam nebeng ngajak temen karena dia maunya ketemunya jam 12 malam. Gila, gue disuruh nego jam 12, ini gue diapain ya. Aku inget banget, ini beneran nih gitu, laki gue WA, ini beneran nego kemana sih katanya gitu. Jadi aku cuman mikir mindsetnya ini harus deal, karena dipikir gue kemana-mana gitu. Jadi ya macam-macam ya guys. Oke, tapi ini merupakan perjalanan yang kita harus ambil insight-nya. Jadi kalau teman-teman menerima hal yang sulit, Pipit aja bisa gitu ya, masa aku nggak bisa gitu, mikirnya gitu. Oke, izin tanya Kak dari Wawan Kurnia, ada cara jitu untuk menggali kebutuhan klien Kak? Silakan. Cara jitunya
tanyain aja, jangan malu-malu dan jangan ragu-ragu. Tanyain aja di WhatsApp. Kalau WhatsApp tidak balas, telepon dan ditanyain aja. Kalau bisa diajak makan siang, mungkin itu lebih enak untuk meeting gitu. Jadi biasanya kalau meeting secara secara face to face itu lebih enak ya, maunya apa tuh bisa dibanding di by phone gitu. Kalau kita bicara betul. Kalau bicara face to face itu sebenarnya kayak bikin bonding ya, building relationship. Karena kalau namanya ngopi atau makan tuh biasanya moodnya beda, ya kan? Iya. Kalau dia di kantor, ya kan, terus tiba-tiba sekretarisnya masuk, "Sir, this is the report." Beda gitu ceritanya kan. Tapi kalau dia lunch time, dia mungkin ya emang ini waktu gue istirahat, dan orang dengan moodnya enak tuh biasanya dia curhat gitu ya, gitu. Ya, benar. Tapi benar tuh teman-teman. Nah, ya. Dan akan tahu juga sih Bu, itu misalkan kliennya itu serius atau tidak, di situ nanti akan ketahuan juga, dan klien pun akan bisa menilai kita juga, kita tuh profesional, benar-benar mau profesional atau bagaimana gitu. Jadi di situ lebih enaknya meeting face to face gitu. Nice, very good. Oke. So, apakah cukup menjawab Kakak Wawan Kurnia atau mungkin teman-teman yang lain? Ini ini keren banget. Menurut aku ya semua juga punya cobaan ya, tapi buat gue sih ini spesial banget ya, karena dia tidak hanya berbicara perbedaan properti, tapi juga berbicara mengenai perbedaan harga. Jadi ini kayak gue kasih lo harga segini, lo minta beli sewa, gue kasih juga lo bilang mau beli, tapi gue kasih beda lagi propertinya. Jadi kan sebenarnya kebutuhannya jadi sebenarnya tidak jelas ya. Dari awal dia bilang coupling, habis itu gudang, oke. Tapi ya itu menarik. Pokoknya banyak banget insight-nya ya. Jadi teman-teman boleh yang mau bertanya langsung bertanya, boleh di-unmute. Terima kasih Kak atas jawabannya. Terima kasih. Oke, ini luar biasa. Mungkin kalau ada yang mau nanya boleh langsung kalau sambil menunggu Kang Asep, gimana Kang Asep, mau nanya atau terkesima dengan kriwil-kriwilnya Kakak Pipit? Rambutnya lucu banget sih, kriwil-kriwil. Ya udah, belakangin dulu Bu. Enggak lucu. Oke, ini menarik ya. Jadi aku sih merasa cerita ini cukup lengkap ya. Nah, tapi kita kembali lagi ke aktivitas. Jadi kalau seorang agent property itu udah pasti canvassing ya, gitu ya, canvassing. Oke. Terus Kakak Pipit terus habis canvassing jangan lupa naik iklan gitu ya Kak Pipit ya, seperti itu ya. Oke, showing. Oke, tidak ada yang berubah sih proses bisnisnya dari seorang yang mencetak 1,2 M dengan orang yang mau sewa jual beli di bawah berapa ratus juta pun semua prosesnya sama. Ini penting buat mengingatkan kita semua lah ya, nggak cuman teman-teman newbie gitu ya. Dan ternyata ketika kita mengalami cobaan, ada orang yang sudah mendapatkan success story bahwa cobaan itu memang harus dilewati karena di balik hujan deras ada pelangi. Oh, itu mah bagus banget kalimatnya ya. Pas ngejalanin sih susah. Kalau hujan deras kita berteduh, kalau perlu pulang lagi. Gitu ya. Tapi ternyata kalau hujan deras ya cukup berhenti sejenak. Tadi bagus banget ada statement dari Kak Pipit adalah berhenti sejenak dan bernafas gitu ya. Jadi supaya mungkin kalau ibaratnya emosi tuh nggak diubun-ubun ya gitu ya, tapi mungkin dia cooling down gitu. Mungkin juga ketika dia ketemu sama kliennya nggak bilang, "Pak, serius loh Pak, saya itu udah nggak enak." Wah, dia mungkin nggak nyecer ya, tapi dia tetap jadi gimana Pak dengan gayanya Kak Pipit. Oke, ini semua terkesima dengan cerita kita atau bagaimana ini? Coba teman-teman mungkin ada yang mau bertanya. Aku belum lihat ada pertanyaan. Aku sih merasa cukup oke dengan jawabannya, dengan ceritanya. Jadi Kak Pipit nih literally sampai detik ini udah berapa lama jadi agent? 11 bulanan Bu. 11 bulanan. Yeah. Oke, 11 bulanan ya.
jadi seorang IRT, setelah 11 bulan menjadi agent, menerima komisi se-M lebih, ya kan? Luar biasa. Dan saya menunggu kamu untuk naik panggung berarti ini kayaknya ya di convention next year ya. Terus rumah di dekat kantor Kak Pipit atau jauh? Iya, kebetulan rumah deket dari kantor. Rumah dekat. Gue kayak interview Najwa Shihab jadinya. Ya mungkin teman-teman nih nggak ada yang nanya nih guys. Oke. Oh tuh mantap Kak Pipit, luar biasa. Makasih ya. Sebelum jadi agent kerja di mana Kak Pipit? Nah udah mulai banyak yang nanya. Oke. Sip. Sebelum jadi agent kerja di mana Kak Pipit? Mangga. Dulu saya buka resto. Buka resto. Iya. Okay. Tapi nggak berjalan setahun, akhirnya tidak dilanjut. Jadi sebelumnya saya wirausaha. Oke, cukup menjelaskan ya Bapak Irwan dari Bengkulu. Oke. Ini memang kita around the globe. Belum aja ketemu yang dari Amerika ya. Kalau nanti link Zoom-nya nyampe sono mungkin diklik juga. Oke, dari Talenta Property Bapak Ariston, ya sorry kalau saya salah menyebutkan. Kak Pipit, caranya gimana dan strateginya apa sampai bisa jualan 62M? Banyakan dapat dari iklan apa dari database? Mungkin pertanyaannya dapat dari iklan apa database ya, karena yang tadi ceritanya sudah cukup lengkap ya Kak Pipit ya, silakan. Dari database, dari rekomendasi gitu. Dari database. Jadi dari database. Rekomendasi di follow up. Dari rekomendasi follow up. Memfollow up. Oke. Ya. Mantap. Tadi Kang Asep raise hand. Cialah. Kang Asep raise hand. Kamu raise hand mau tos sama saya atau mau nanya nih? Tanya. Tanya, mangga Kang Asep. Silakan. Terima kasih. Kan kalau tadi dengarkan dari follow up-nya luar biasa ya. Dalam waktu 2 hari di follow up. Terus dalam komunikasinya juga kalau sibuk by WA gitu. Nah, pertanyaannya yang pertama itu pernah nggak ketika follow up itu sampai kita itu kalau telepon nomor kita di reject gitu, apa istilahnya? Pernah nggak seperti itu? Ya, seperti itu. Terus kan itu tadi kan mentalnya luar biasa ya. Ketika dengan MM-an gitu ya, dan tidak menyerah, pantang menyerah itu luar biasa itu. Nah, mungkin tadi bisa dibantu kisi-kisinya dikit gitu. Iya. Terima kasih itu aja. Terima kasih Kang Asep. Mangga Kak Pipit. Oke, awalnya juga pernah Pak. Pernah, pasti di reject itu pernah. Karena pasti klien ada waktu mungkin sedang meeting atau sedang ada urusan lain, tapi tidak apa-apa walaupun kita di reject, tetap kita jangan nyerah untuk follow up. Mungkin kita habis di reject, kita WhatsApp saja Pak, jadi langsung WhatsApp gitu. Mohon maaf, selamat siang Mister, mohon maaf, tadi saya telepon untuk menanyakan ini. Jadi kita ungkapkan aja apa yang mau disampaikan di telepon tadi by WhatsApp, pasti setidaknya akan dibaca begitu. Walaupun nanti dibalasnya nanti tidak apa-apa, yang penting kita sudah mengungkapkan apa yang ingin kita bicarakan seperti itu. Dan untuk mental sih sebenarnya karena saya didukung orang terdekat ya Pak, orang kantor saya. Jadi saya mentalnya alhamdulillah bisa kuat gitu. Jadi itu dukungan orang kantor dan dukungan tim kantor atau teman-teman kantor itu sangat dibutuhkan untuk kita dalam satu tim. Itu tuh benar-benar kita harus kompak satu sama lain. Jadi walaupun memang kita mencari rezeki masing-masing memang benar. Tapi namanya dalam satu kantor, kita bernaung dalam satu rumah, kalau kita semuanya sendiri-sendiri, itu mungkin akan lebih bukan susah sih, tapi lebih sedikit untuk menggali rezeki. Tapi kalau kita dekat sama tim atau dekat sama teman-teman yang lain, bahkan prinsipal kita, itu pintu-pintu rezeki itu banyak. Gitu.
Jadi dekatkan hati sama tim atau tim kita atau teman-teman kita atau orang kantor, terlebih lagi ke prinsipal. Itu sih yang itu menyentuh banget sih. Dukungan orang dekat itu sangat berpengaruh. Mantap, orang terdekat, tim, prinsipal gitu Pak Asep. Pertanyaannya, pernah diblokir nggak nomornya sama klien? Klien yang sekarang yang untuk ini ya, untuk yang closing ini atau klien yang lain? Klien yang mana? Mungkin kalau klien ini nggak mungkin diblokir karena kan terus ya. Kalau untuk klien yang lain pernah jujur. Pernah. Tapi kalau untuk klien yang ini tidak sama sekali, karena apabila bahasa kita sopan, bahasa kita enak, pasti klien pun hatinya pun akan tahu gitu, ini masih enak diajak untuk bekerja sama. Tapi kalau kita sama klien dengan bahasanya tuh bahasa mungkin cepat emosi, ya siap-siap aja kita juga bisa diblok. Jadi sabar-sabar hati. Yang kedua, tetap harus sopan. Gitu. Betul. Sama komunikasi juga harus ngerti etika dan ngerti waktu jam kerja nih. Biasanya itu berpengaruh sekali sih. Begitu. Kalau teorinya, kalau Helmi Yahya tuh pernah di YouTube motivatornya dia bilang ternyata closing rate itu 80% ditentukan oleh attitude atau tata krama. Gitu. Dan itu memang maksudnya gini, katanya kadang-kadang skill, terus product knowledge, sometimes marketing juga ngeblank. Jadi ini kalau gini barangnya gimana, dia ngeblank gitu. Tapi kalau kita dengan tata krama, maaf Pak, mungkin saya yang kurang paham, tapi izin saya bertanya, itu kan tata krama menjawab ya gitu. Jadi nggak yang mencoba ngeles gitu ya, iya Pak gini, yang ini aja gitu, karena kita taunya yang itu. Gitu kan, kadang-kadang kan kita sebenarnya nunjukin yang itu karena kita paham banget atau kita tahu komisi di situ 3%, yang ini 2% gitu misalnya kan, gitu. Tapi kan tapi kalau memang dia ya itu tadi balik lagi kata Kak Pipit, karena fokus sama keinginan dari klien ya. Oke, ada yang bertanya dengan Jannah. Izin bertanya Kak Pipit, gimana caranya menghadapi klien yang kelihatan interest, tetapi selama beberapa hari mereka mengabaikan pesan kita? Apakah kita harus spam chat? Mantap nih pertanyaannya. Silakan Kak Pipit. Itu mungkin ya, pertama kita jangan berpikir negatif dulu. Mungkin klien kita ini mungkin sedang ada urusan, entah itu kita ini manusia biasa ya. Mungkin sometimes kita punya masalah masing-masing. Mungkin pada saat itu memang komunikasinya intens, tapi suatu ketika diabaikan. Dalam abaikan itu kita jangan berpikir negatif dulu. Mungkin klien kita ini tuh lagi ada masalah atau bagaimana, nggak apa-apa gitu. Tapi jangan ditinggalin. Intinya jangan ditinggalin. Nggak apa-apa, kita kasih waktu dulu. Mungkin 1 minggu atau 2 minggu kita kasih waktu dulu, kita WhatsApp lagi, begitu. Nah, WhatsApp lagi, tanyain kabar, terus ya tanyain proyeknya untuk kedepannya mau bagaimana, gitu sih. Jadi yang penting kasih waktu juga untuk klien, gitu. Jadi jangan terlalu kita yang pengen ngebunggu banget juga nggak boleh seperti itu, karena setiap orang mungkin punya. Ya betul, selalu berpikir positif aja gitu. Nah itu tuh prinsipal saya. Welly. Halo Bu Eli, thank you ya sudah menyerahkan Mbak Pipit di Property Talk, bisa memberikan sharing ini kan berkah ya. Moga-moga Mbak Pipit dan Remax Sakura semakin menjulang, semakin banyak closingnya, dan teman-teman yang hadir di sini juga semakin cuan dan banyak closingnya. Amin. Iya, betul. Amin. Oke. Bu Ros, Pipit juga, ini kita ada negosiasi lagi ya. Coupling di Delta Mas itu ya Pit ya, nomor 52 dan nomor 53. 5357 Bu. 53. Saya lagi negosiasi dari permintaan klien Pipit ini 2,3.
juta per meter. Ya. Tapi dari developernya sendiri minta masih di 2,4. Jadi selisihnya 100.000 nih. Iya. Ya, semoga ke depan ya Pipit kayaknya jadi master ya Bu Ros ya Pipit. Karena berturut-turut yang kemarin dia 3,6 hektar, sekarang berapa Pit kalau kita closing? 3,5. 3,5 hektar Bu. Sekarang masih 100.000. Iya. Hari 2,4, kita minta di 2,3. Ya, kita sama-sama saling mendoakan semoga Pipit bisa sukses nih, bisa tembus lagi, closing lagi. Satu lagi, Pipit ini anaknya pintar sekali Bu. Dia juga selain bahasa Indonesia juga bisa bahasa Jepang seperti itu. Jadi untuk entertain si klien, kebetulan misalkan Korea apa nih, kita paham mereka seperti apa. Misalkan Jepang nih, cara mereka seperti apa. Jadi kita seolah-olah kita ini juga orang Jepang. Jadi kan nyambung gitu. Iya, siap. Waduh, lu mantap nih ya, dapat dari Ibu Prinsipal Remax Sakura langsung insight nih buat teman-teman kita yang masih hadir di sini. Thank you. Di reject ya, nggak masalah. Kadang saya selalu mengajarkan nggak apa-apa kalau ditolak klien karena kan di Lipo Cikarang memang mayoritas expat ya Bu ya. Mereka pasti kalau pagi sampai sore itu pasti kerja. Jadi saya mengusahakan supaya Pipit ini entertainnya dengan makan malam, bertemu mereka. Jadi intensnya kita terhadap mereka itu lebih dekat. Kan banyak sekali saingan di sana ya. Menurut saya, kalau kita intens, pasti mereka akan ingat oh iya, Pipit seperti itu. Makanya Pipit dipilih oleh perusahaan tersebut dan ya bisa berhasil. Di angka berapa kemarin Pit? 61M. Iya. Begitu Bu Ros. Mantap. Terima kasih ya Bu Elia, luar biasa. Ini ada yang japri aku, Bu. Mbak Pipit ini di mana? Oh, Cikarang, ya kan? Betul. Oke, kita balik ke pertanyaan ya, karena timingnya. Oke, Kak Pipit pernah berbulan-bulan di follow up? Kak Pipit pernah nggak berbulan-bulan follow up, tapi ujung-ujungnya di ghosting? Pernah. Oke, cukup pernah. Oke, sip. Mbak Pipit pernah nggak di pending gitu sama klien? Pernah. Oh, pernah. Oke. Cukup menjawab ya teman-teman ya. Jadi cukup menjawab bahwa itu semua pernah gitu ya. Jadi ini dapat insight baru dari Ibu Eli, sang master juga ya, sang ibunya master gitu ya, bahwa ternyata Kak Pipit ini bisa berbahasa asing yang memberikan value gitu. Oke, Kak Pipit pernah ditanya, Kak Pipit pernah nggak disalip penjual sehingga tidak dibayar fee-nya? Sip, lanjut. Pernah nggak? Belum. Jangan bilang belum dong. Tidak. Gitu. Oh, tidak. Itu juga harus ada ininya Bu, harus ada triknya juga agar kita tuh tidak agar kita tuh selalu dikasih fee-nya. Itu tuh untuk apapun sebelum pembayaran itu harus hitam di atas putih, itu paling penting. Jadi sebelum ada pembayaran itu kita harus ada hitam di atas putih dulu. Jadi suatu saat kita udah deal atau apa itu pasti kita akan selalu dapat komisi. Ya. Hitam di atas putih, menarik ya. Mulai dari mungkin ngelistingnya harus hitam di atas putih supaya tahu kita dapat komisi berapa persen, ya kan? Apalagi dalam term of payment untuk mengamankan ya kedua belah pihak dan kita juga. Apalagi di kesepakatan pakai kopnya Remax Sakura juga Kak Pipit. Iya, pakai. Ya, harus itu betul. Jadinya pastinya kalau ada apa-apa ke bawah-bawah tuh ya kantor kan, makanya harus clear and clean kan gitu. Good, mantap. Next question, semakin technical pertanyaannya, luar biasa. Saya senang sekali malam ini. Tadi kita sampai mencapai 70 peserta ya Kak Pipit ya, dan benar-benar bermanfaat banget. Kita punya waktu sekitar 10 menit lagi. Sambil menunggu pertanyaan, gimana kalau kita foto-foto? Nah,
Saya paling suka bagian ini. Oke guys, coba dibuka itu. Bukan bajunya, tapi kameranya. Ya, kalau buka bajunya nanti semua left. Ya enggak sih guys. Sambil menunggu pertanyaan. Oke, thank you Ibu Safitri Ayu dari Gading. Ada Pak Henry. Pak Hendar masih di sini loh. Aku baper Pak Hendar. Kamu jangan datang ke mimpi aku ya. Datengin aja cuan-cuan dan ke rekeningnya Property Talk. Amin. Ada Pak Irwan Bengkulu, ada Ibu Helen. Oke, kita pakai salam cuan ya, langsung pakai salam cuan. Oh iya, kita mau thank you banget. Jadi ini disponsori oleh Bank Bukopin ya. Jangan lupa take over, ingat Bank Bukopin. Ya, secondary market atau primary, jangan ragu, tanya Bank Bukopin. Selalu hadir untuk Anda. Dapat itu barang. Oke, ya masuk. Oke, kita foto dulu dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3, cekrek. Oke, sip. Ada yang muncul dari Ibu Sarah Remax Premier. Oke, kita ulang ya. Pak Irwidwan Lim juga. Oke, 1, 2, 3, cekrek. Gue diem aja, tahu nggak sih Kak Pipit, yang moto padahal gue juga. Aduh, maaf ya. Ya beginilah kalau malam-malam kerja sendiri, kalau siang masih ada yang bantuin guys gitu. Oke, sepertinya masih ada 2 menit lagi guys. Mungkin ada yang mau unmute langsung on cam. Pertanyaan perihal suka duka, mau apapun lah itu ya, jangan hal pribadinya Kak Pipit, karena Kak Pipit tadi udah ngomong tuh, ada sih goal aku. Oh, aku mau nanya, tadi pertanyaan. Nah, dari target yang waktu dibuat pertama ya, kan tadi ada kebutuhan keluarga nih, ada target yang dibikin. Setelah mendapatkan hasil, itu masih di atas melampaui target atau belum gitu? Ini jujur ya. Belum, makanya saya masih semangat untuk nyari. Wih, guys, luar biasa. Keren banget ya. Jangan lupa Ibu Eli diarahkan Bank Bukopin ya, karena Pak Hendarnya lagi on cam ya. Kita bye-bye sama orang itu satu. Ya, jadi jangan lupa Bank Bukopin ya, teman-teman. Bank Bukopin ya. Ingat terus di kepala. Pokoknya kalau ada apa-apa, bikin aja dulu ya surat permintaan untuk pengajuan secondary atau take over-nya. Wah, top banget lah. Timnya itu gercep ya. Oke, gitu ya Kak Pipit ya. Jadi memang goal-nya belum achieve, targetnya belum masuk, so keep doing the good work. Oke. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi? We still have 1 minute to go, guys. Boleh saya bicara dikit nggak Bu? Satu. Boleh loh Kak, saya paling senang narasumber gini. Gimana Kak? Lanjut. Untuk semuanya itu, kalau kita agar tidak ditinggalkan klien ya, itu dekatkan hatinya, dalam artian itu mungkin lebih ke bisa menjadi teman atau bisa menjadi keluarga. Jadi ini saya kasih tips satu aja ya gitu, kayak mungkin kita habis jalan dari mana gitu kan, jangan sungkan-sungkan kasih oleh-oleh sedikit aja untuk klien-klien kita, pasti hatinya tuh merasa senang. Nah, dari hatinya senang itu notice, oh ternyata agent ini baik ya. Nah, itu poin plus untuk klien atau untuk owner atau siapapun itu menilai diri kita. Nah, jadi ya walaupun berbagi sedikit gitu, jadi berbagi sedikit perhatian untuk klien, jangan lupa. Itu aja sih Bu. Wow, ini bagus untuk retain ya. Kalau udah closing kadang-kadang kita lupa ya. Itu gue kayaknya. Udah close. Iya. Tapi ini bagus ini ya. Tidak ada yang sempurna di dunia ini, kita terus belajar. Oke, 25.1 saya ucapkan dari hati dan terdalam dan atas nama Property Talk, thank you banget. Benar-benar sebuah perjalanan, sebuah cerita yang pasti bisa menginspirasi kita semua, betul ya teman-teman. Dan semoga hasil inspirasi ini membawa berkah
yang lebih buat kamu Pipit, buat kita semua yang mendengarkan, dan pasti kita bisa mencapai dan yakin kita bisa mencapai target-target kita di 2023. Amin, amin ya Allah. Amin. Oke, so terima kasih sekali lagi kepada sponsor kita Pak Hendar dari Bank Bukopin. Terima kasih Kak Pipit sebagai narasumber. Saya atas nama host dari Property Talk #Roslatukonsina undur diri. Mohon maaf bila ada salah kata-kata. Kita akan ketemu lagi di sesi berikutnya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.